Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menjelaskan tentang paman Rasulullah SAW. Paman-paman Rasulullah SAW ada 10 orang jumlahnya. Namun yang hidup di masa Islam ada 4 orang. 2 orang tetap dalam kekufuran dan 2 orang lagi memeluk agama Islam. 2 paman Nabi yang memeluk Islam yaitu Al-Abbas dan Hamzah. Rasulullah SAW menjuluki Hamzah ini sebagai Asadullah ataupun singa Allah. Hamzah terbunuh secara syahid dalam perang Uhud, sedangkan paman Nabi satunya lagi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada bulan Februari tahun 653 dalam usia 89 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Jannatul Baqi' di Madinah. Abbas ini wafat sesudah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ada 2 paman Rasulullah lagi yang tidak masuk Islam, yaitu bernama Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Talib, ia telah berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan-kebaikan yang besar dan juga masyhur. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla menetapkan Abu Talib tetap dalam kekufuran ialah andaikan saja ia tidak kafir, tidak terwujud pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Bahkan Abu Talib akan diganggu sebagaimana gangguan yang dilancarkan kepada Rasulullah SAW. Namun di ketika itu, dengan kedudukannya yang tinggi di sisi orang kafir Quraisy dan keistiqamahannya Abu Talib dalam agamanya yaitu dalam kemusyrikan, menjadi orang kafir Quraisy segan kepada dirinya untuk mengganggunya, dan juga ini menyebabkan ia dapat memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jelas nyatalah di ketika Rasulullah diganggu oleh orang kafir Quraisy, maka Abu Talib lah yang menjadi tamengnya, dan di ketika Abu Talib telah membela Rasulullah, maka orang kafir Quraisy pun tidak bisa berkutik ataupun melawan Abu Talib, dikarenakan posisi Abu Talib berada dalam kekuasaan dan juga kepemimpinan pada kalangan kafir Quraisy ini. Namun meskipun Abu Talib wafat meninggal dalam keadaan kafir ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemusyrikannya, namun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepadanya walaupun ia mati dalam kekafiran. Namun yang kedua adalah Abu Lahab. Dia telah banyak berbuat buruk kepada Nabi SAW dengan keburukan-keburukan yang besar terhadap Nabi dan juga agama Allah. Bahkan Allah Ta'ala menurunkan satu surah khusus untuknya dan untuk istrinya si pembawa kayu bakar yang mencela dan memberikan ancaman untuk mereka berdua. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar menuju Bataha. Kemudian beliau naik ke bukit seraya berkata dengan seruan, "Wahai sekalian manusia!" Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul setelah mendengar seruan Rasulullah tersebut. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang, "Bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian semua bahwa musuh di balik bukit ini akan segera menyergap kalian di pagi hari atau di sore hari ini? Apakah kalian akan membenarkanku?" Lalu mereka semua menjawab, "Iya." Lalu beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian sebelum datang azab yang pedih." Setelah mendengar itu, maka Abu Lahab pun berkata, "Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakaanlah bagimu." Maka setelah itu Allah SWT pun menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab," sampai satu surat penuh diturunkan khusus untuk Abu Lahab berupa ancaman dan celaan kepadanya. Rasulullah SAW mengajak mereka kaum Quraisy ke jalan Allah.
mengingatkan dan memberikan mereka kabar gembira. Namun Abu Lahab tampak marah sambil berkata, "Celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami saja di sini?" Karena menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi adalah perkara yang sepele yang tidak harus mengumpulkan para pemimpin Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membantah perkataan Abu Lahab dengan, "Celakalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia." Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Al-Lahab dalam Al-Quran. Abu Lahab ini adalah satu-satunya paman Nabi yang memusuhi dakwah Islam. Padahal setiap kali Nabi selesai berdakwah, beliau selalu memprovokasi masyarakat Quraisy dan mengadu domba terhadap sepupunya tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Ia juga menggelari Nabi dengan Sabi, yaitu orang yang meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi Muhammad dan anggota dari suku Quraisy di Mekkah. Sebelum kenabian Muhammad, Abu Lahab ini pada awalnya memiliki hubungan yang baik dengan keponakannya yaitu Rasulullah. Namun setelah Nabi Muhammad mengumumkan kenabiannya, Abu Lahab menjadi salah satu musuh dan menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Dia terlihat dalam berbagai upaya untuk menghalangi dan mendiskreditkan Nabi Muhammad di antara penduduk Makkah, seringkali menggunakan kekerasan dan juga propaganda dalam masyarakat. Salah satu insiden yang terkenal adalah ketika Nabi Muhammad memanggil suku-suku Quraisy di atas Bukit Safa untuk mendengarkan seruannya. Setelah itu Rasulullah mengungkapkan pesan kenabiannya. Abu Lahab menolak dan mengutuk Muhammad ataupun Rasulullah keponakannya sendiri. Namun semua perbuatan kejahatan terhadap Rasulullah itu Allah balas secara nyata di dunia ini, tepatnya pada ketika kematiannya. Hal tersebut bermula setelah Perang Badar berlangsung. Meskipun pada saat Perang Badar, Abu Lahab tidak ikut serta dalam berperang. Meski dia terkenal gagah, kuat, tampan, dan kaya raya, namun dia adalah sosok pengecut dalam perihal peperangan. Bahkan dia membayar orang untuk menggantikannya, yaitu Asy bin Hisham bin Al-Mughirah. Ini tradisi Quraisy, yaitu jika tidak bisa berangkat perang, harus mengirim seseorang menggantikan dirinya. Setelah perang itu berlangsung, ketika Abu Lahab mendengar informasi tentang kekalahan orang-orang Quraisy di Perang Badar, ia tak langsung percaya, tapi rasanya dia sudah sangat malu dan stres berat. Dia tak habis pikir kekuatan orang Mekkah bisa kalah dengan pasukan Madinah, pemimpin Nabi Muhammad yang jumlahnya lebih kecil. Karena itu, dia segera mencari kebenaran kabar itu kepada orang-orang yang pulang dari perang. Ternyata berita perang ini sudah menghebohkan warga Makkah. Mereka berkelompok membicarakan kabar kekalahan itu di sekitar Ka'bah. Suatu ketika Abu Lahab keluar menuju Masjidil Haram mencari orang yang bisa memberikan informasi. Dia datang ke kemah kerja Abu Rafi', yaitu budak Abbas bin Abdul Muttalib yang bekerja membuat anak panah. Di situ ada istri Abbas yaitu Ummu Fadal, saudara iparnya sendiri. Abu Lahab berjalan dengan marah, segera mengambil tempat duduk, lalu datang ke ponakannya, Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bertanya, "Hai Abu Sufyan, kemarilah sebentar. Aku yakin kamu mempunyai informasi yang valid." Abu Sufyan bin Al-Haris duduk di dekat Abu Lahab. Orang-orang lain juga mengerubunginya, ingin mendengar ceritanya. Abu Lahab berkata, "Hai kemenakanku, beritahu aku bagaimana kabar orang-orang Quraisy." Abu Sufyan bin Al-Haris berkata, "Demi Allah, kita bertemu dengan mereka. Mereka membunuh dan menawan semua mereka. Demi Allah, aku tidak mencela orang-orang Quraisy. Kita bertemu dengan orang-orang putih di atas kuda belang di antara langit dan bumi.
Demi Allah tidak ada yang sanggup bertahan menghadapi mereka. Lalu Abu Rafi' yang mengikuti Rasulullah ataupun pro terhadap Rasulullah berkomentar, "Demi Allah, orang-orang putih tersebut adalah para malaikat." Abu Rafi' ini diam-diam sudah muslim bersama majikannya Abbas, namun keislamannya masih disembunyikan. Abu Lahab ternyata marah mendengar komentar itu. Dia mengangkat tangannya memukul wajah Abu Rafi' dengan pukulan yang menyakitkan. Abu Rafi' pun melawan. Dia membalas, tapi Abu Lahab menyerangnya lagi. Keduanya berkelahi. Abu Rafi' jelas kalah. Badannya babak belur dihajar oleh Abu Lahab. Melihat budaknya dianiaya, Ummu Fadil membela Abu Rafi'. Dia pun ambil kayu pasak kemah, lantas dia hajar Abu Lahab dengan pukulan kayu itu hingga luka parah. Ummu Fadil berkata, "Kamu anggap dia lemah ketika tuanya tidak ada di tempat?" Setelah itu Abu Lahab terdiam tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Lahab pulang dengan kemarahan yang meluap. Setelah itu, tepatnya 7 hari setelah peristiwa perkelahian dengan budak tersebut, Abu Lahab pun jatuh sakit yang begitu keras. Tubuhnya pun muncul bisul semacam sakit ta'un yang berbau menyengat. Ada yang menyebut sakit itu akibat infeksi luka pukulan dari Ummu Fadil. Penyakitnya pun makin hari semakin parah dan baunya pun semakin menyengat. Anak, istri, tetangganya pun tak ada yang mau merawatnya. Dia sendirian di rumah. Akhirnya, setelah beberapa hari, dia pun mati tanpa diketahui oleh orang-orang. Setelah kematiannya tersebut, barulah timbul bau busuk menyengat yang mengundang orang berdatangan ke rumahnya. Setelah itu pun, semua warga melihat dan menyaksikan kematian yang menyedihkan ataupun menyedihkan terhadap Abu Lahab ini. Lalu dia pun dikubur asal-asalan di dalam rumahnya karena tetangganya tak tahan dengan bau yang menusuk hidung. Dikisahkan Abu Lahab ini dikuburkan di tempat jasadnya berada dengan cara digali lubang, lalu kemudian mendorong tubuh Abu Lahab dengan kayu panjang hingga masuk ke lubang tersebut. Maka begitulah akhir kematian Abu Lahab yang mengenaskan di tengah penghormatan dan gemerlap dunianya. Namun pada kematiannya, jangankan orang lain, bahkan keluarganya, anak dan istrinya pun menolak kehadiran dia. Mati mengenaskan dan dikuburkan asal-asalan. Itulah azab di dunia yang Allah nyatakan bagi orang yang melawan agamanya. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah singkat tentang paman Rasulullah SAW yang menentang akan keislaman dan juga kerasulan ponakannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, hingga Allah membalas secara nyata azab di dunia ini untuk dirinya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Cukup sekian perjumpaan kita pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.